Tadi saya angkat sebuah status di media sosial, di Facebook. Tidak menghafal Al-Quran tidak berdosa, karena menghafal Al-Quran itu tidak wajib. Tapi bila sudah hafal Al-Quran lalu lupa, itu masalah. Bila membiarkannya untuk lupa, itu menjadi dosa. Status itu disebabkan karena sekarang sedang booming tahfidz. Orang tua setiap kali antarkan anaknya pesantren, pertanyaan pertama, "Na tahfidz no deku?" Kakak Yahyu tahfidz. Pokok akidah itu disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah, di dalam surat Al-Baqarah 285. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tadi saya angkat sebuah status di media sosial, di Facebook. Tidak menghafal Al-Quran tidak berdosa, karena menghafal Al-Quran itu tidak wajib. Tapi bila sudah hafal Al-Quran lalu lupa, itu masalah. Bila membiarkannya untuk lupa, itu menjadi dosa. Status itu disebabkan karena tadi pagi sekitar jam 9.30 ke tempat saya di Kota Madia Cutkeung datang seorang ibu-ibu. Kebetulan anak beliau itu sudah selesai dari sebuah ma'had tahfidz dan sudah hafal Al-Quran 30 juz. Selesai tamat aliyah, lanjutkan kuliah. Beliau mengeluh, "Sekarang saya agak repot juga Pak Ustaz." Saya tanya, "Kenapa?" "Karena saya harus kawal anak saya yang sudah hafal Al-Quran 30 juz ini untuk terus ulang-ulang setiap pagi agar tidak lupa. Sebab hafal Al-Quran beda dengan hafal lagu. Saya lagu Garuda Pancasila itu hafal dari kelas 1 SD. Enggak pernah saya nyanyikan lagi sejak tamat SMP sampai sekarang. Tamat aliyah saya sudah 25 tahun. Jadi kalau tamat SMP itu sekitar sudah 28 tahun. Tapi enggak lupa-lupa sampai sekarang. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mana dua. Tapi Al-Quran cuma Fatihah yang tidak lupa dengan Qul huwallahu ahad. Kenapa Fatihah tidak lupa? Karena dibaca 17 kali sehari semalam. Kenapa Qul huwallahu ahad tidak lupa? Karena biasanya tetap dibaca minimal 10 kali, 5 kali. Rakaat kedua itu tetap Qul huwallahu ahad. Ditambah lagi sering ada kenduri, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ada samadiyah dan tahlilan. Ditambah dengan Al-Falaq dan An-Nas. Walaupun sering dibaca, sering ada kenduri, tapi tidak semua orang hafal. Kita berani baca karena rame-rame, tapi menyeroi bacanya belum tentu. Ini padahal pendek saja, Al-Falaq dan An-Nas. Bahkan kita tidak yakin bisa mengulanginya itu dengan baik. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran beda dengan menghafal lagu. Menghafal lagu itu makin maksiat, makin bagus hafalannya. Menghafal Al-Quran ini sedikit saja maksiat, hilang hafalannya. Nah, kan dulu waktu kuliah di Al-Azhar, kebetulan saya tinggal di asrama di Abbasiyah, Madinatul Mu'asal Islamiyah. Asrama banin dan banat, pelajar mahasiswa laki-laki dan mahasiswi itu berhadap-hadapan, ada pagar tembok. Ujian semester 1 kami bebas saja keluar masuk, tapi begitu semester 2 sebenarnya tidak ada peraturan, tetap bebas, cuma tidak ada yang keluar masuk. Sampai kapan? Sampai selesai mata pelajaran ujian hafalan Al-Quran. Barulah jamak takhir. Kenapa? Karena ada pemahaman yang tidak tertulis bahwa bila sedang hafal Al-Quran keluar dan melihat orang perempuan yang bukan mahram, yang bukan istri,
hafalan itu akan hilang. Padahal di Arab nggak ada yang pakai rok mini, hanya baju ketat saja, dan itu cukup untuk merusak hafalan. Maka bahkan setingkat Imam Syafi'i saja bisa rusak hafalannya hanya karena melihat tumit perempuan. Nah sekarang saat kita keluar, apa bahagian tubuh orang perempuan yang tidak terlihat? Nah, semua dipertontonkan. Nah, kalau tidak dalam bentuk warna, minimal dalam ukuran bentuknya saja. Nah, ini menjadi persoalan bagi kita. Maka beliau mengatakan, "Kiban cara Ustaz anilanya oleh hafal Quran kedua." Nah, barulah saya terinspirasi. Karena sekarang sedang booming tahfidz. Orang tua setiap kali antarkan anaknya pesantren, pertanyaan pertama, "Na tahfidz no deku?" Kakak Yahyu tahfidz. Ada perbedaan orang Arab hafal Quran, mereka paham minimal artinya. Dengan kita yang hafal Al-Quran, kita lagi Cina dengan ratuh, hanya tahu intonasi tapi tidak tahu maknanya, maka sangat cepat untuk lupa. Maka boleh, bagus kita ingin anak-anak hafal Al-Quran, tapi proyeksikan masa depan anak-anak itu tetap dekat dengan Al-Quran. Ilmunya kaitannya ilmu agama, atau silakan ilmu umum yang dikaitkan dengan agama. Nah, karena di Arab itu bahkan yang sarjana ekonomi, sarjana fisika, kimia dan lain sebagainya tetap diwajibkan hafal Quran 30 juz. Nah, maka inilah ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu tidak cukup dipahami hanya dengan terjemahan. Kalau hanya dengan terjemahan Anda menjadi ulama, maka sungguh di Arab itu semuanya adalah ulama. Nah, tapi ternyata bahkan sahabat dengan sahabat pun harus saling bertanya. Ini menjadi persoalan kita sekarang. Jadi walaupun bahagian akhir tadi ada menakut-nakuti untuk menghafal Al-Quran, bukan, itu hanya sekedar untuk mengantisipasi tidak hafal Al-Quran tidak berdosa, jangan sampai ketika dihafal tiba-tiba berdosa. Maka bila sudah siap untuk menghafal, persiapkan pemahaman, bukan cukup hanya sebatas hafalan saja. Karena itu adalah informasi untuk kita mengenal Allah Ta'ala lebih baik dan juga mengenal sejarah umat-umat yang terdahulu. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar,